Persebaya siap bangkit dan tanggapan dingin pres. Persebaya Surabaya bertekad untuk bangkit saat menghadapi tuan rumah PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-10 Super League 2025-2026. Pelatih Persebaya Eduardo Perez saat ini memang tengah berada di bawah tekanan setelah timnya takluk 1-3 dari Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada Sabtu lalu. Kekalahan tersebut menjadi yang kedua di kandang dari 4 laga kandang Persebaya musim ini, namun Eduardo Perez menanggapi tekanan tersebut dengan santai. Ia memilih fokus maksimal menyiapkan tim untuk laga kontra PSBS Biak. Ketika bekerja di klub besar seperti Persebaya, Anda akan mendapat tekanan setiap hari. Itu bukan hal baru bagi saya, kata Eduardo Perez saat jumpa pers. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, tidak ingin terpengaruh oleh tekanan. Saya tidak memikirkan tekanan, saya tidak memikirkan apapun. Saya hanya melihat para pemain saya berlatih setiap hari. Jadi saya selalu mengikuti perkembangan latihan para pemain, tambahnya. Eduardo Perez sangat meyakini bahwa kemenangan di laga ini akan mengembalikan kepercayaan diri tim. Untuk itu, ia telah menyiapkan tim sebaik mungkin, termasuk mencari opsi pengganti untuk 2 pemain asing Persebaya yang absen, Risto Mitrevski dan Dejan Tumbas. Kami fokus pada pertandingan ini. Kami tahu pentingnya pertandingan ini. Kami sudah mempersiapkan semua minggu ini. Kami berusaha untuk mendapatkan 3 poin, pungkas Eduardo Perez, menegaskan target kemenangan adalah harga mati untuk Persebaya. Ini janji Perez ke bonek. Persebaya Surabaya membawa semangat tinggi jelang laga tandang melawan PSBS Biak pada pekan ke-10 Super League. Pelatih Eduardo Perez menegaskan komitmennya kepada bonek untuk mempersembahkan kemenangan dan mengakhiri tren negatif tim di awal musim. Meski berstatus tamu, Green Force datang dengan ambisi besar untuk kembali menunjukkan taringnya di hadapan ribuan pendukung setia yang siap datang langsung ke stadion. Eduardo Perez mengaku kecewa dengan performa Persebaya Surabaya dalam 2 laga terakhir. Kekalahan 1-3 dari Persija Jakarta pekan lalu menjadi cambuk bagi timnya agar tampil lebih agresif dan disiplin saat menghadapi PSBS Biak. Ia menilai skuad Persebaya Surabaya harus kembali ke identitas permainan cepat dan menekan yang menjadi ciri khas Green Force. Janji itu sontak disambut antusias bonek yang menuntut kebangkitan tim kebanggaannya. Eduardo memahami ekspektasi besar supporter dan berjanji akan menurunkan skuad terbaik untuk memastikan 3 poin dibawa pulang dari Sleman. PSBS Biak memang bukan lawan yang bisa diremehkan meski tengah terseok-seok di papan bawah. Tim berjuluk Badai Pasifik itu sementara menempati posisi ke-17 klasemen dengan hanya 5 poin hasil dari 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan 5 kekalahan. Secara historis, PSBS Biak juga belum pernah menaklukkan Persebaya Surabaya sepanjang pertemuan mereka. Dalam 6 laga sebelumnya, Green Force mendominasi dengan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Para pemain dikabarkan dalam kondisi siap tempur dan bertekad mempersembahkan kemenangan untuk menenangkan hati bonek. Meski begitu, Eduardo Perez menegaskan timnya tak boleh terlena dengan rekor pertemuan tersebut. Ia meminta anak asuhnya tetap fokus, disiplin, dan tidak memberi ruang bagi PSBS Biak untuk mengembangkan permainan. 2 kekalahan beruntun membuat posisi Persebaya Surabaya mulai tertekan di papan tengah. Kemenangan atas PSBS Biak menjadi harga mati agar tim asal Surabaya itu tak semakin tertinggal dari para pesaing di zona atas. Eduardo menilai laga di Maguwo Harjo adalah momentum untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain. Ia ingin Persebaya Surabaya tampil lebih tajam di lini depan setelah hanya mencetak 1 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Mihailo Perovic dan Diego Mauricio mulai dipertanyakan. Performa duo striker Persebaya Surabaya di Super League 2025 AS 2026 yang diisi oleh Mihailo Perovic dan Diego Mauricio mulai dipertanyakan.
Bonek kebingungan dengan peran keduanya di lapangan karena kontribusi mereka belum mampu memberi dampak nyata bagi lini depan Green Force. Kekalahan 1-3 dari Persija Jakarta pada pekan ke-9 menjadi titik sorotan baru bagi duet penyerang asing tersebut. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya Surabaya gagal menunjukkan taring meski tampil agresif di awal laga. Pelatih Eduardo Perez mengakui hasil itu sangat mengecewakan. Ia meminta anak asuhnya segera bangkit dan fokus menatap laga berikutnya. Laga melawan Persija menjadi ajang evaluasi besar bagi lini serang Persebaya Surabaya. Perovic yang tampil penuh 90 menit tak mampu menciptakan gol, sementara Diego Mauricio yang masuk di menit ke-72 juga belum memberi perubahan berarti. Para supporter pun mulai mempertanyakan keputusan pelatih dalam memainkan dua striker tersebut. Banyak yang menilai chemistry antara Perovic dan Diego belum terbentuk dengan baik, membuat alur serangan Persebaya Surabaya tampak tumpul dan tidak terarah. Ada juga yang memberi masukan agar Perovic dan Diego dimainkan bersama sejak awal untuk membangun chemistry. Secara statistik, performa Perovic melawan Persija sebenarnya tidak sepenuhnya buruk, tetapi jauh dari ekspektasi. Ia mencatat rating 6,9. 2 kali tembakan dan 1 tepat sasaran, namun belum cukup untuk menembus pertahanan Macan Kemayoran. Sementara itu, Diego Mauricio yang baru dimainkan pada babak kedua hanya menyentuh bola 2 kali. Ia mencatat 1 tembakan dan 1 umpan akurat, namun kontribusinya terlalu minim untuk mengubah jalannya pertandingan. Minimnya kombinasi antar striker menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih Eduardo Perez. Dalam sistem permainan Persebaya Surabaya, peran 2 striker idealnya bisa saling melengkapi. 1 menjadi target man, dan 1 lagi berfungsi sebagai pelapis serangan dinamis. Eduardo Perez menyadari timnya perlu perbaikan signifikan dalam waktu singkat, dengan laga berikutnya menghadapi PSBS Biak di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Persebaya Surabaya dituntut segera memperbaiki koordinasi lini depan. Bonek maupun Bonita sepertinya tak sabar menyikapi penampilan Persebaya Surabaya di bawah kepemimpinan Eduardo Perez. Mereka sampai menyerukan perubahan di kursi pelatih setelah dilibas Persija Jakarta 1-3 di Stadion GBT. Memang, tak ada kericuhan terjadi ketika pertandingan itu memecahkan jumlah rekor penonton Super League, yakni sekitar 3.432 orang. Pertandingan berjalan lancar meski kedua supporter saling dukung tim kesayangan masing-masing. Walau begitu, ada tangkapan layar di mana Azrul Ananda selaku Presiden Persebaya hingga Kandra Wahyudi sebagai Direktur Operasional Persebaya tampak kecut menyaksikan pertandingan tersebut.